itu anak-anak itu sadar betul bahwa memang betul-betul salah dan mereka mampu memperbaiki diri, bukan karena punishment ataupun penghargaan dari guru orang melakukan sesuatu, tapi itu motivasi itu keluar dari diri sendiri bahwa ternyata saya salah, saya harusnya begini. Jadi itu yang diharapkan guru-guru mau melaksanakan, tidak langsung memberikan punishment atau menghargai sesuatu. Jadi insya Allah saya mau minta itu. Nanti lapor saya pada. Saya tidak ada hari ini pun ada mau di SMA 2 baru semua lanjut terombok sampai. Kasih Pak. Jadi itu saya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya Bapak Ibu hebat? Masya Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih karena Bapak Ibu sudah meluangkan waktu sejenak setelah melakukan aktivitas dan juga di tengah-tengah kesibukannya Bapak Ibu. Pada kesempatan hari ini, izinkan saya untuk melakukan diseminasi terkait dengan budaya positif. Ya, oke, diseminasi budaya positif yang insya Allah diharapkan kami untuk melakukannya Desember ini, ya, dan segera untuk dilaporkan dan kemudian video ini diharapkan kami untuk uploadnya di BMM. Oleh sebab itu, satu hal yang sangat saya syukuri Bapak Ibu, alhamdulillah punya kesempatan untuk bersama-sama di ruangan ini. Yang berikut Bapak Ibu, sebelum saya masuk atau saya melakukan pemaparan sedikit atau sharing informasi tentang budaya positif, pertama saya ingin ajak Bapak Ibu untuk melihat atau membaca sejenak apa sebenarnya disampaikan oleh Ki Hajar Dewantoro tentang pendidikan. Ya, pendidikan adalah salah satu cara menciptakan kemerdekaan bagi murid melalui disiplin positif. Ya, kenapa tekanannya ada disiplin positif? Ya, karena terkadang disiplin itu kadang-kadang membuat orang lain tidak nyaman, ya. Ya, itu katanya. Ya, yang berikut Bapak Ibu, saya mengajak Bapak Ibu untuk merefleksi sejenak, ya. Dari 4 pertanyaan yang ada di layar ini, yang penting, yang pertama adalah apa pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan Bapak Ibu? Ya. Pertanyaan yang kedua, sebagai seorang pendidik dan atau pimpinan sekolah, bagaimana Bapak Ibu dapat menciptakan suasana positif di lingkungan Bapak Ibu selama ini? Ya. Dan yang berikut, apakah hubungan antara menciptakan suasana yang positif dengan proses pembelajaran yang berpihak pada murid? Dan yang terakhir, bagaimana penerapan disiplin saat ini di sekolah Bapak Ibu, dan apakah sudah diterapkan dengan efektif? Bila belum, apa yang menurut Bapak Ibu masih perlu diperbaiki dan dikembangkan? Ya, kalau misalnya boleh satu dari Bapak Ibu untuk sharing lah dari 4 pertanyaan ini, di cover 1 kali mungkin, ya. Apa pentingnya menciptakan suasana positif, kemudian sebagai pendidik atau pimpinan sekolah, bagaimana Bapak Ibu dapat menciptakan suasana positif, ada lingkungan suasana positif di lingkungan, lalu kemudian apa hubungan menciptakan suasana positif dengan proses pembelajaran yang berpihak pada murid, dan yang terakhir, bagaimana penerapannya di sekolah Bapak Ibu? Ada yang izin mau share walaupun hanya beberapa kalimat saja? Hanya sekedar refleksi saja Bapak Ibu terkait dengan budaya positif yang kira-kira menurut Bapak Ibu sudah dijalankan di sekolah ini. Pak Mirsa? Oke, kedua loh. Ya, silakan. Ya, terima kasih banyak Ibu Lis.
Iya, ya. Mungkin dari saya apabila menciptakan suasana positif di lingkungan Anda sangat penting karena ini adalah lingkungan pendidikan membentuk karakter siswa peserta didik itu sendiri. Kemudian akan menciptakan rasa nyaman jika kita menciptakan suatu lingkungan positif dalam sekolah. Contoh mungkin sekolah ini sudah ada kayak zikir yang sering dilaksanakan. Cuma ada hambatan-hambatan yang tidak semua anak yang bisa terjun langsung dan bisa merasakan suasana positifnya walaupun ini sudah diusahakan oleh pihak sekolah. Begitu dari program kesiswaan mungkin ya seperti itu. Kemudian ada, saya tahu saya juga ada suasana positif seperti sholat duha bersama, ya. Tapi memang ada belum terlalu maksimal ini dilaksanakan karena berbenturan dengan waktu istirahat. Ini belum terlalu maksimal dilaksanakan. Ada beberapa hal lain juga tentang suasana positif yang ada di sekolah ini, setahu saya. Mungkin ini hanya sharing saja, Ibu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Mirsan ya atas refleksinya. Namanya juga refleksi ya. Yang jelas pelaksanaan apapun kegiatannya pasti ada minus plusnya ya. Yang jelas kita berusaha untuk memaksimalkan budaya positif itu di lingkungan kita. Next Bapak Ibu, let's play Bapak Ibu. Mari kita bermain sejenak dengan namanya cobalah buka ya. Cobalah buka. Tugas Bapak Ibu adalah mengepalkan salah satu tangan Bapak Ibu. Lalu kemudian coba Bapak Ibu bayangkan bahwa Bapak Ibu menyimpan sesuatu yang sangat berharga dalam kepalan tangan Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu perlu menjaga benda itu sekuat tenaga karena begitu pentingnya untuk kehidupan Bapak Ibu. Ya, yang ada di kepala Bapak Ibu. Nah, sekarang tugas B atau teman yang ada di samping Bapak Ibu mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan ini. Dihayalkan bahwa kepalan tangan ini ada sesuatu yang sangat berharga dalam kehidupan Bapak Ibu. Ya, lalu kemudian yang teman di samping berusaha untuk membuka kepalan itu. Teman Bapak Ibu boleh saja membujuk, kemudian menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Bapak Ibu uang agar Bapak Ibu bersedia membuka kepalan tangan itu. Oke, bisa dimaknai ini? Bisa dimaknai? Oke. Ya, sekarang ada yang bisa menyampaikan apakah Bapak Ibu mau untuk membuka kepalan itu? Sementara Bapak Ibu di dalam kepalan tangan Bapak Ibu ada sesuatu yang sangat berharga dalam kehidupan. Ya, bagaimana? Ya, bukan. Oke, boleh sharing kenapa Bapak Ibu tidak mau untuk? Tidak mau membuka. Iya. Ada rahasia. Ya, di sini adalah rahasia yang apa ya? Bapak Ibu menggenggam sesuatu yang sangat berharga. Ya, terima kasih. Kalau menurut saya tidak mau membuka telapak tangan saya walaupun siapapun dia akan membuka itu karena ada sesuatu yang saya sangat rahasiakan dan itu saya berikan pada seseorang. Kalau seandainya itu dibuka berarti tidak ada rahasia lagi, tidak ada lagi. Berarti itu hanya untuk ditujukan kepada seseorang dan tidak perlu orang lain tahu. Terima kasih. Siapakah dia? Ya, ada. Oke, sini Mem Vivi. Kedua, ya. Sambil alasan saya untuk tidak membuka tangan saya itu adalah di mana saya sendirilah yang mengetahui rahasia apa yang saya pegang, kemudian saya sendiri yang mengendalikan apa yang saya sudah pegang. Itu saja. Kalau ada tawaran uang Bu, pada saat Ibu memerlukan uang, apalagi Ibu tinggalnya di kos. Ya, jadi butuh uang kan untuk membiayai hidup kan? Mau tidak Bu? tidak karena ini ada pertimbangan karena saya bisa membuka. mengendalikan diri saya
saya. Kalau 1 miliar boleh kan? Oke, terima kasih Ibu Leni dan Ibu Vivi yang sudah sharing. Pada dasarnya Bapak Ibu mau membuka atau tidak? Tidak ya? Oke, kalau menurut Bapak Ibu yang mau membuka dan tidak membuka itu pengontrolnya siapa? Diri sendiri. Oke, ya. Jadi kesimpulannya mayoritas dari Bapak Ibu tidak mau membukanya, ya, karena ada sesuatu yang sangat berharga dalam kepala itu. Walaupun diintimidasi, walaupun dimarahi, dihardik, malah diberikan uang. Padahal kita butuh uang semuanya ya. Tapi karena ini adalah prinsip, maka kita tidak mau digoyahkan oleh apapun. Oke, next Bapak Ibu. Sekarang marilah kita merubah paradigma. Ya, paradigma dengan stimulus respon dan teori kontrol. Ya, pelan-pelan. Yang pertama, stimulus responnya realitas kebutuhan kita sama. Betul ya? Yang berikut teori kontrolnya realitas kebutuhan kita berbeda. Ya, betul ya? Kebutuhan saya sama Ibu Ram Sulaiman beda. Beda apa sama? Beda ya? Beda. Ya. Yang berikut semua orang melihat hal yang sama. Di teori kontrol setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Ya, itu ya. Yang berikut kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Betul ya? Pelan-pelan. Kalau kita jadi guru kan begitu ya. Kita maunya apa yang kita sudah setting, itu maunya siswa yang kita ajari itu harus sesuai dengan apa yang kita setting. Betul ya? Oke, itu stimulus respon Bapak Ibu. Nah sekarang bagaimana teori kontrolnya? Kita berusaha memahami pandangan orang lain dengan dunianya. Ya. Yang berikut, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Betul apa benar? Betul ya? Yang salah, perilaku yang buruk pasti salah menurut kita. Di teori kontrol, semua perilaku mau baik maupun buruk pasti ada tujuannya. Ya, kalau baik ada tujuannya, dia melakukan tidak baik pasti ada tujuannya. Hanya kita saja yang berada di luar dari pribadinya selalu menganggap itu adalah suatu hal yang salah. Yang berikut, orang lain bisa mengontrol kita, betul tidak? Betul. Kadang-kadang kita menjalani sesuatu atas kontrol orang lain kan, instruksi orang lain. Nah sekarang hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Sama dengan tadi, buka yuk kepalanya yuk, saya akan kasih uang sekian banyak, pasti Bapak Ibu tergiur atau tidak ya, tergantung. Oleh sebab itu diri kita yang sebentar akan mengontrol. Ya, mau buka atau tidak. Yang berikut, saya bisa mengontrol orang lain. Benar apa tidak? Saya bisa kontrol kalian. Ya, karena kalian adalah siswa saya. Jadi kalian ini semua di bawah kontrol saya. Ya, jadi itu ya. Jadi sesuai perintah saya, sesuai pengontrolan saya. Nah sekarang teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Walaupun kita posisi sebagai guru, kita tidak bisa kontrol secara 100% ya siswa, karena mereka punya jiwa ya, yang punya sesuatu. Yang berikut, pemaksaan ada pada saat bujukan itu gagal. Betul apa tidak? Kita berusaha untuk memaksa dia. Kita biasanya membujuk, tapi pada saat bujukan itu tidak terlaksana, kita akan memaksa dia untuk melakukan apa yang kita mau. Betul ya? Oke. Yang dimaui oleh teori kontrol adalah kolaborasi dan konsensus, menciptakan pilihan-pilihan baru. Kalau kau tidak bisa seperti ini, apa yang kau bisa? Kalau kau tidak bisa juga seperti ini, apa yang kau bisa? Ya, jadi berikan pilihan atau peluang. Pilihan itu datangnya dari yang bersangkutan, dari siswa misalnya. Ya, jadi ini kita berusaha untuk merubah paradigma stimulus respon ke teori kontrol.
Hal yang sangat kecil yang saya sampaikan tadi, kepalan tangan, ya, yang bisa mengatur itu adalah diri kita sendiri. Mau buka atau tidak, it depends on you. Tergantung Bapak Ibu. Ya, apakah Bapak Ibu mau dibujuk, mau dirayu, mau diintimidasi, mau dihardik, mau dimarahi, ya itu tergantung Bapak Ibu. Agar supaya bisa merubah prinsip hidup istilahnya. Ya, oke Bapak Ibu, next. Ya. Menurut Bapak Ibu disiplin itu apa? Kita tahu disiplin dan kita sudah menjalankan disiplin. Menurut Bapak Ibu nyaman tidak dengan kata disiplin? Tidak selamanya ya. Kalau kita harus 7.15 di sekolah nyaman tidak? Ya, karena kita mengikuti aturan harusnya seperti itu. Ya. Nah sekarang kita akan lihat dalam budaya kita, ya, mana kata disiplin di mana yang menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Iya ya, kita melakukan sesuatu sebagai wujud dari patuh. Yang berikut, kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Betul ya? Betul ya? Disiplin itu keren, bagus. Tapi kadang-kadang tidak semua manusia nyaman dengan disiplin itu, ya. Tapi sepanjang itu baik, kenapa kita tidak berusaha untuk menyamankan diri dengan disiplin itu, ya? Next, mohon maaf ini agak sedikit lama. Oke, sekarang langsung saja saya ingin menyampaikan bahwa tujuan dari disiplin positif itu terutama untuk peserta didik, ya, adalah menanamkan motivasi pada murid-murid kita untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya ketika murid-murid kita memilih motivasi tersebut. Mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang, motivasi yang tidak akan terpengaruh dengan adanya hukuman atau hadiah. Ya, motivasi itu diharapkan adalah keluar dari diri peserta didik atau dari diri kita. Ya, bukan hanya karena hukuman, bukan hanya karena penghargaan, ya. Oleh sebab itu diharapkan kita berusaha untuk membangkitkan disiplin positif itu bukan hanya kepada peserta didik tetapi kepada kita juga sebagai pendidik. Next Bapak Ibu, yang kita akan bahas sekarang sangat sederhana adalah posisi kontrol guru dan segitiga restitusi. Ya, ini sebenarnya posisi kontrol guru itu sudah saya share sebenarnya pada tahun kemarin, ya. Tapi saya ulang kembali di sini. Nah, Bapak Ibu, di sini ada satu kasus. Bapak Ibu masih enjoy? Oke, alhamdulillah, terima kasih. Oke, Bapak Ibu, ini ada satu kasus, ya saya bacakan. Pak Lukman menanyakan Sabrina apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu. Sabrina menjawab sudah mengetahui sepatu harus warna hitam, namun terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh sekali, Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu kalau tidak mengenakan sepatu warna sesuai peraturan. Ya, Sabrina minta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulang kesalahannya. Namun Pak Lukman tidak mau tahu, ya. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup, ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah. Ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Ya. Sekarang coba sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikannya kepada Pak Lukman. Seharian dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu dan lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa alas sepatu. Pak Lukman menanyakan Sabrina, apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu? Sabrina menjawab, sudah mengetahui sepatunya harus berwarna hitam, namun buru-buru dan salah mengenakan sepatu. Selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh sekali. Pak Lukman tetap bersikeras pada aturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah,
kamu salah, sudah terlambat, salah pula sepatunya. Ini sudah berulang sebenarnya Pak ya. Oke, sekarang Bapak Ibu. Bapak Ibu setuju tidak dengan apa yang disampaikan oleh Pak Lukman? Ya, Ibu Reni dulu. Ya. Jadi seharian si Sabrina tidak pakai sepatu ya? Itu hukumannya katanya. Ya, terima kasih. Karena ini ada juga saya sering mencopot sepatunya siswa, saya akan bersuara. Selama siswa dia sudah minta maaf dan tidak selalu dia melakukan atau dia selalu aku bantah dengan guru, itu langsung mau ambil. Kecuali dia, Bu, saya minta maaf, bla bla bla, saya copot sepatunya siswa, saya akan bersuara. Selama siswa dia sudah minta maaf dan tidak selalu dia melakukan atau dia selalu aku bantah dengan guru, itu langsung mau ambil. Kecuali dia, Bu, saya minta maaf, bla bla bla, saya ke sepatu begini. Mulai dengan kata maaf, jelas kami guru-guru juga akan memaafkan. Tapi belum apa-apa, ini siswa langsung baku bantah. Demikian. Kalau menurut saya, ini Pak Lukman ini dia otoriter. Tidak cocok. Karena saya otoriter, saya bukan otoriter. Otoriter itu harus diikuti. Kalau saya, selama dia minta maaf, pertama dia minta maaf, dia sudah salah melakukan, itu saya no comment, langsung oh iya. Lain kali kau tidak bisa lagi kau gunakan. Akan ada penjelasan, pemberitahuan. Yang penting dia sudah minta maaf. Terima kasih. Thank you Pak. Oke, Ibu Reni, sorry. Iya, mohon maaf. Ini tambahan saja. Senior izin, sudah bagus sekali yang tadi. Memang kalau sekedar minta maaf, ini juga dalam kehidupan nyata saya pernah mengalaminya. Minta maaf bukan satu ukuran, karena kita lihat dulu orangnya. Apakah sudah 2-3 kali atau berkelanjutan selalu minta maaf dengan hal yang sama, maka ini tidak dibolehkan. Karena kita kembali tadi, disiplin itu adalah aturan yang memaksa. Kalau kita jalankan, maka akan memberikan faedah lain kepada yang lainnya, akan tidak melakukan hal yang sama. Ini menurut saya. Adapun kalau itu baru sekali dilakukan dan dia minta maaf, nah ini saya bisa, tapi tetap harus ada sanksinya supaya ada pembelajaran ke yang lainnya. Karena peraturan ini bersifat memaksa dan secara umum, tidak individual. Terima kasih dari saya. Ya, terima kasih Pak Mirsan dan Ibu Reni ya, memaknai kasus tentang Pak Lukman ini. Ya, nextnya Bapak Ibu. Kita akan lihat sebenarnya ini posisi Pak Lukman ini sebagai guru apa. Karena seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa kita akan belajar posisi guru dan segitiga restitusi. Mudah-mudahan Bapak Ibu masih enjoy ya, insya Allah ya. Saya tidak menyiapkan ice breaking soalnya, karena membutuhkan waktu. Oke, next Bapak Ibu, seperti saya katakan, kita akan bahas tentang 5 posisi kontrol guru ya. Yang pertama adalah penghukum. Ya. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Ini penghukum ya. Oke, nextnya ciri-cirinya menghukum. Pak Lukman masuk tidak di sini? Ya, masuk. Mengkritik, menyakiti, melakukan tindakan kekerasan fisik maupun verbal. Ya, hasilnya pemberontak, pendendam, menyalahkan orang lain. Misalnya kamu tidak melakukannya, saya akan bla 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 bla. Ini penghukum, ya, penghukum. Ya, mudah-mudahan kita tidak masuk golongan ini ya. Apalagi kalau hukuman verbal lumayan parah. Next, saya percepat ya Bapak Ibu ya. Yang berikut pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Ya, membuat orang merasa bersalah akan menggunakan keheningan. Kalau marah, coba diam. Ya, di dalam kelas, ya. Baru kemudian yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Sekarang ciri-cirinya berceramah, ya, menunjukkan kekecewaan yang dalam. Misalnya, kamu sudah mengecewakan ibu bapak,
apa yang akan Capsek nilai pada saya? Ya, biasanya itu kamu sudah mengecewakan. Apa nantinya pimpinan sampaikan ke saya kalau misalnya saya melakukan ini dan sebagainya. Ya, nextnya hasilnya menyangkal dan berbohong. Ya, siswa yang akan kita hasilkan dengan tingkah seperti ini adalah siswa akan mudah dongkol dan melakukan kebohongan karena dia mau dianggap benar kan. Oke, next, saya cepat ya. Guru pada ini posisi teman, ya, posisi teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi dari rayuan, bujukan, ya. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positifnya guru siswa akan dekat dengan Bapak Ibu, tetapi negatifnya itu akan berefek pada guru yang lain. Bapak Ibu yang mudah diajak berteman pasti akan disenangi oleh siswa, tetapi ada peluang siswa akan tidak menyukai guru yang disiplin. Benar ya? Ya. Jadi kalau teman sudah tidur so ini kasana, badingan saja, gitu. Masuk saja, dia senang pasti pada kita, tetapi di satu sisi dia akan beranggapan atau dia tidak menyukai guru yang lain, ya. Tidak sama dengan ti ibu A. Kalau ti ibu A bisa kok ini. Kalau ti ibu B dia bisa uti, ya. Jadi akan ada peluang peserta didik tidak menyukai guru yang lain. Itu sebenarnya negatifnya, ya. Membuat alasan-alasan untuk muridnya, lakukan untuk Bapak Ibu. Ya sudah, Ibu akan bantu buatkan. Hasilnya akan ketergantungan. Siswa itu akan tergantung. Nanti ada Ibu Reni, baru kita mau ini ya. Nanti ada Pak Mirsa, baru kita mau ini ya. Soalnya kalau guru-guru lain tidak boleh uti. Ada kan gitu ya? Ada ya? Oke, ya. Tolong minta izin, jadi dia masuk. Ada tim menulis, ada. Kenapa? Minta izin sama diterima kasih Ibu. Baru kenapa nggak ke saya? Saya bukan guru jaga, saya bukan wali kelas, saya bukan BK. Ibu uti tanda tangan kamar. Jadi seperti itu ya. Oke, masih enjoy Bapak Ibu? Bolong maaf ini. Yang berikut monitor dan memantau. Guru posisinya keempat adalah memonitor atau pemantau. Memonitor berarti mengawasi ya. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi memantau berdasarkan pada aturan dan konsekuensi. Ciri-cirinya bagaimana? Menghitung dan mengukur. Misalnya, apa peraturannya? Apa konsekuensinya? Atau sanksinya? Apa yang telah kamu lakukan dan lain-lain? Hasilnya menyesuaikan, bisa diawasi. Ya. Bila diawasi, hasilnya menyesuaikan bila diawasi. Paham ya Bapak Ibu ya? Dia akan melakukan hal positif apabila kita awasi. Ya, kalau kita tidak awasi, dia tidak akan melakukan itu. Ini ada ketergantungan bahwa kalau misalnya hari Jumat, kalau misalnya ada ini jangan bawa HP. Misalnya, kalau misalnya ada ini, terang bawa HP, sambunyi misalnya ya. Berarti dia akan melakukan sesuatu kalau ada pengawasan. Kalau tidak ada, dia akan melakukan hal yang tidak baik. Tapi insya Allah siswa-siswa kita tidak seperti itu. Amin. Nextnya Bapak Ibu, ini adalah posisi yang paling terakhir sebagai manajer. Ya, posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Ya, ini manajer. Maksudnya begini, kita mampu membuat peserta didik itu mengakui kesalahannya, ya, mengakui kesalahannya, lalu kemudian bisa menemukan solusinya sendiri, bukan berdasarkan apa yang kita sarankan, ya. Misalnya kamu sudah, apa yang kamu lakukan pagi ini? Oh saya terlambat terlambat karena kenapa? Oh tidak ada bentor. Terus konsekuensinya pada saat kamu terlambat apa? Saya tidak boleh ikut mata pelajaran. Kamu nyaman tidak seperti itu? Tidak nyaman. Terus ke depannya bagaimana? Saya sudah mau terlambat, Jadi pernyataan tidak terlambat itu bukan dari kita tapi dari dirinya. Dia sadar bahwa apa yang dia lakukan sekarang itu tidak baik dan ke depannya dia tidak akan melakukan. Tapi memang untuk melakukan perubahan itu kita memang harus pelan-pelan. Tidak seperti membalikan telapak tangan karena memang siswa sekarang sudah apa istilahnya? Sudah terpola.
sudah terpola dengan apa ya, budaya-budaya sebelumnya lah. Oh, kalau melakukan ini harus begini, harus ada imbalan dan hukumannya gitu. Next Bapak Ibu, membuat ini ciri-cirinya, membuat pertanyaan-pertanyaan, misalnya apa yang kita yakini, apa yang meyakininya. Kalau kamu meyakininya, maukah kamu memperbaikinya? Kira-kira hal tersebut bisa menggambarkan dirimu seperti apa? Hasilnya menguatkan watak dan karakter. Contoh yang sangat sederhana yang saya sampaikan tadi, ya. Oke, next Bapak Ibu. Sekarang kita akan pindah pada yang kedua, yakni segitiga restitusi. Ya, restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya, jadi semua mereka akan memperbaiki diri berdasarkan apa yang mereka yakini, ya, bukan berdasarkan dorongan dari orang selain dirinya, ya. Itu restitusi. Nah, sekarang restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membuat murid berpikir tentang orang seperti apa lain. Ya, jadi ini ada proses kolaboratif sebenarnya, mencari solusi atas masalah. Ya, jadi yang sekarang kan paling banyak saya pribadi menjalankan atau menemui siswa yang bermasalah, biasanya kan kita yang langsung berikan solusi ya, sehingga mereka menjalankan solusi itu bukan berdasarkan apa yang mereka yakini, tapi berdasarkan apa yang kita berikan. Ya, nah sekarang dengan segitiga restitusi kita diharapkan untuk siswa itu menyadari betul bahwa oh saya ini bermasalah. Dan masalah ini bisa saya selesaikan apabila saya melakukan ini. Oleh sebab itu ada proses komunikasi yang kolaboratif antara guru dan peserta didik. Nextnya Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu. Restitusi ini membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan. Memiliki tujuan, kemudian disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Saya salah. Dan saya ingin melakukan ini agar kedepannya saya tidak akan salah lagi, ya seperti itu. Tapi dia sendiri akan menemukan itu. Penekanannya bukanlah pada bagaimana perilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan. Namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Intinya adalah murid melakukan sesuatu bukan karena karena diberikan hukuman atau akan diberikan penghargaan, tapi semata-mata melakukan perubahan dirinya karena benar-benar dia menghargai diri. Kalau saya melakukan A, berarti saya menghargai diri saya sendiri. Di samping saya terhindar dari berbagai macam permasalahan, saya juga akan nyaman, begitu ya. Jadi apapun yang dilakukan itu diharapkan untuk keluar dari diri peserta didik itu sendiri. Tapi saya yakin betul bahwa kita sekarang ini masih proses belajar menuju ke bagaimana memposisikan peserta didik itu selayaknya manusia. Ya, jadi seperti yang saya katakan sama teman-teman semuanya bahwa ini adalah bagian program dari guru penggerak Bapak Ibu. Jadi kami tidak diajarkan tentang kurikulum itu jumlah jamnya bagaimana, tapi bagaimana memperlakukan manusia itu sebagai manusia. Jadi itu roh daripada guru penggerak ini Bapak Ibu. Dan ini melalui disiplin positif. Bagaimana melayani siswa sebagai manusia dan melayani siswa sebagai subjek dari pendidikan, bukan objek. Yang sekarang kan kita berpikir bahwa kita adalah subjek, kita adalah pengontrol semua. Bukan. Kita ini adalah objek. Yang subjek itu sebenarnya peserta didik. Kita berada di kelas karena siapa? Siswa. Kalau mereka tidak ada, kita mau mengajar siapa? Itu sebenarnya perubahan mindset itulah yang akan dibangun, ya, dibangun. Bagaimana memanusiakan manusia? Oke, next Bapak Ibu. Ini sudah tadi. Nextnya ini segitiga restitusi. Ada 3 Bapak Ibu. Validasi tindakan yang salah, kemudian menstabilkan identitas, lalu menanyakan keyakinan. Nah sekarang kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu, ya. Pada saat ada peserta didik yang melakukan kesalahan, ditanya dulu kamu kenapa? Kemarin menangis bla bla bla. Pasti kamu punya alasan melakukan itu.
Itu istilahnya validasi tindakan yang salah, ya. Baru kemudian sekali-sekali Bapak Ibu masuk dengan mereka, oh iya, kalau saya di posisi kamu, saya pun akan berlaku seperti itu, ya, akan berlaku seperti itu. Maksudnya di sini untuk memancing dia sebenarnya. Ada cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Ini validasi terhadap kesalahan. Nextnya ada menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, ya. Yang berikut, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Ini mungkin akan dijabarkan dengan pertanyaan-pertanyaan. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kita bawa pelan-pelan ke aturan. Aturan sekolah kita bagaimana sebenarnya? Oh, tidak boleh pakai sepatu hitam. Oh iya, berarti kamu sadar tidak sudah melakukan itu? Sudah. Kamu ingin menjadi seperti apa? Lalu ke depannya bagaimana? Agar supaya kamu tidak kena punishment lagi dari sekolah. Oh, ke depannya saya tidak mau pakai itu lagi, Ibu. Ya, berarti dia sendiri yang menyadari bahwa ternyata apa yang dia lakukan itu salah. Ya, mohon maaf sudah terlalu lama. Ini hanya bagian kecil saja yang bisa disampaikan karena waktunya memang tidak banyak. Dan untuk terakhirnya saya minta akan ada refleksi kegiatan diseminasi. Nanti saya akan share di grup laporan, boleh? Ya, diseminasi di situ saya bagikan melalui Padlet. Nanti insya Allah Bapak Ibu mungkin satu bisa mengisinya, boleh ya Bapak Ibu ya? Boleh ya? Minimalnya hari ini ada gambaran lah budaya positif apa sebenarnya yang diharapkan. Ya, memang di awal-awal semester seharusnya kita harus bangun itu. Bagaimana budaya positif yang harusnya kita jalankan di sekolah. Ya, insya Allah. Memang pelan-pelan kita diharapkan untuk menjalankan pembelajaran itu yang berpihak kepada murid dan menjadikan murid sebagai subjek tapi bukan objek dari proses pendidikan itu sendiri. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini. Insya Allah nanti saya akan share linknya, mudah-mudahan walau hanya 1-2 kalimat saja di Padlet, ya. Nanti insya Allah. Terima kasih hari ini sudah menyempatkan waktu mendengarkan hasil diseminasi saya. Kalau ada pertanyaan boleh, tapi nanti di luar dari kegiatan ini. Tapi saya yakin semuanya kita di sini siap melakukan yang terbaik untuk murid-murid kita ke depannya, insya Allah. Karena kita yakin bahwa murid-murid kita itulah yang menjadi aset dunia akhirat kita. Betul ya? Aset dunia kan karena gara-gara mereka kita dapat gaji. Betul ya? Ya, aset akhirat mungkin dari sekian puluh siswa itu ada mungkin 1-2 orang yang akan menarik kita ke surganya Allah. Ya, jadi itulah berusaha untuk menjadi pribadi yang positif. Amin. Yang jelas kita manusia tidak luput dari kesalahan, tapi untuk menjadi proses yang baik harus kita jalani setiap saat, setiap waktu. Itu saja bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh foto bersama dulu? Baik, saya akan memberikan pandangan saya tentang refleksi, diseminasi, menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah, khususnya dalam hal ini SMA Negeri 1 di Botol. Ada beberapa hal yang bisa saya tanggapi atau saya nikmati dalam materi ini, yaitu tentang bagaimana dalam segi 3 institusi, bagaimana seorang peserta didik mampu berkolaborasi, bagaimana mereka menyelesaikan suatu masalah, kemudian mereka bagaimana orang seperti apa yang mereka inginkan dalam hal ini. Kemudian dalam hal ini juga ada posisi seorang guru. Bagaimana posisi seorang guru dalam hal ini dalam menciptakan budaya positif? Apakah mereka bisa menjadi teman? Apakah mereka bisa menjadi pemukul? Apakah mereka bisa menjadi motivator bagi peserta didik itu sendiri? Terima kasih.